kami berikhtiar untuk memenangkan karena dari 3 calon itu kami melihat sosok-sosok figur-figur paslon yang ideal itu ada pada Ganjar Mahfud. Nah, buat kami sebagai bagian dari para aktivis reformasi 98, tentu kita berpegang pada nilai, pada cita-cita proklamasi, pada cita-cita reformasi. Saya kira Ganjar Mahfud ini pasangan yang paling kredibel, berkualitas baik, berkualitas tinggi. Track record mereka memperlihatkan semenjak memegang jabatan pemerintahan, Ganjar memberantas kemiskinan, bisa menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan di Jawa Tengah. Mahfud itu pertama, dia pernah memimpin MK, dia berani membuka permasalahan dan terbukti. Tahan. Jadi Ganjar Pranowo harus didampingin itu. Jadi Ganjar Pranowo betul-betul berjalan tidak pincang. Deklarasikan sebagai lembaga. Yang kedua, mendeklarasikan sesepuh kita, orang Madura yang hari ini menjadi Menko Polhukam. Kami mendeklarasikan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Ini kami punya harapan besar bahwa Profesor Mahfud MD bukan hanya sebatas orang Madura, tapi beliau punya kapasitas dan kualitas yang mumpuni untuk mendampingi 3 calon yang sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden. Dukung Ganjar Pranowo, Mahfud MD di Pilpres 2024, warga Takalar bilang, kami ingin punya pemimpin yang the best. Warga di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menyatakan dukungan untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024 mendatang. Adalah Gusmiati, salah satu warga Kabupaten Takalar yang menyampaikan dukungan itu. Ia menyebut Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan capres dan capres yang ideal dan terbaik untuk bangsa ini. Hal ini diungkapkan Gusmiati dan warga lainnya usai mengikuti dialog publik bertema Menakar Calon Presiden 2024 yang digelar sukarelawan Gerakan Panranuangku Takalar di Inimo Cafe, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Gusmiati mengemukakan alasannya mendukung Ganjar lantaran gagasan, program, serta kebijakan yang dibuatnya saat menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode telah membawa banyak kemajuan. Oleh sebab itu, dia ingin Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD dapat meneruskan kinerjanya bersama-sama di tingkat nasional dengan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Pada kesempatan itu, Gusmiati mewakili warga Takalar turut menyampaikan harapannya untuk Ganjar Pranowo yang menyampaikan persoalan ihwal pendidikan dan wirausaha di Kabupaten Takalar yang perlu diperhatikan. Harapan itu disampaikannya karena dia menilai Ganjar Pranowo telah membuktikan perhatian dan kepeduliannya melalui program SMKN Jateng yang menggratiskan sekolah untuk anak dari keluarga yang kurang mampu. Ganjar juga sangat concern terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dengan membuat program dan kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil, antara lain dengan program Lapak Ganjar, Blangkon Jateng, hingga Heterospace. Gusmiati juga meyakini pria berambut putih itu dapat menyelesaikan persoalan tersebut ketika duduk di kursi kepresidenan. Dia juga menegaskan masyarakat Kabupaten Takalar siap memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud di kontestasi politik 2024. Dan sebagai informasi, dialog publik yang digelar Gerakan Panranuangku Takalar untuk menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo beserta visi misinya bersama Mahfud MD, di mana Yeni Wahid secara resmi telah menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal itu diungkapkan langsung oleh Putri Presiden keempat RI saat menghadiri deklarasi dukungan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatannya, Yeni menilai pasangan Ganjar dan Mahfud merupakan sosok ideal untuk melanjutkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Yeni juga menegaskan dari ketiga pasangan yang telah terdaftar di KPU, sosok Mahfud lah yang merupakan figur paling dekat dengan Gus Dur. Masuknya Yeni ke barisan Ganjar membuat sejumlah kalangan menilai sebagai peluang besar dalam meraih suara dukungan jaringan Gus Durian. Pasalnya, setiap pasangan capres-capres yang terlibat dalam kontestasi berusaha untuk mendapatkan dukungan langsung dari keluarga Gus Dur. Terkait adanya dukungan Yeni terhadap pasangan Ganjar Mahfud, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Gama Ahmad Basara memberikan tanggapan, di mana dukungan dari Yeni ini merupakan sebuah energi yang sangat positif bagi paslon yang diusung. Selain itu, Ahmad juga menambahkan bahwa adanya dukungan tersebut membuktikan perasaan cinta sama antara PDIP dan NU yang tidak bertepuk sebelah tangan. Hubungan baik antara PDIP dengan NU menurut Ahmad dapat dibuktikan melalui sejarah pemilihan yang berlangsung sejak lahir PDIP. Karena itu, Ahmad Basarah menilai adalah merupakan hal wajar
apabila kemudian Yani memilih pasangan Gama. Sehubungan dengan masuknya Yani Wahid ke dalam barisan TPN Ganjar Mahfud, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda memberi komentar. Selain mengucapkan apresiasi, menurut Saiful, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpolitik sehingga hal itu merupakan sebuah kewajaran. Namun demikian, Saiful menilai masuknya Yani ke barisan Gama masih belum dapat dipastikan dampak terhadap elektoral. Terkait dengan masuknya Yani ke dalam TPN Ganjar, pengamat politik Adi Prayitno memberikan tanggapan. Menurutnya, setiap kandidat capres telah memiliki angka elektoral yang berbeda-beda di masing-masing wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sehingga masuknya Yani ke barisan Gama, menurut Adi akan berpeluang mempertebal perolehan suara bagi Ganjar dan juga Mahfud MD.